Halo bro, masih ada yang bingung nggak perbedaan antara multimeter analog dan digital? Kalau masih ada yang bingung, yuk kita bahas sama-sama. Untuk multimeter analog, pembacaannya menggunakan jarum. Nah, untuk mengetahui nilainya ya kita harus menghitung. Kalau multimeter digital, pembacaannya ya di displaynya sini, dia langsung keluar angka. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menghitung. Contohnya begini nih, saya akan menggunakan resistor 1K. Nah, ini adalah resistor 1K dan selektor analog kita akan pindah ke kali 10. Kenapa tidak dikali 1K? Kalau dikali 1K ya pasti jarumnya ke angka 1. Kalau ini kan buat contoh aja nih. Sebelum menggunakan kita kalibrasi dulu, kita putar ke 0. Oke. Itu jarum menunjuk di angka 100 dikalikan 10 berarti 1000, dan resistor ini adalah 1000 ohm atau 1K. Selanjutnya kita pindah ke multimeter digital dengan resistor yang sama. Tuh di layar tertulis 9808 ohm atau bisa dibulatkan menjadi 1K. Selanjutnya, kalau multimeter analog tanpa baterai pun dia bisa mengukur tegangan, yaitu tegangan DC maupun AC. Lain dengan multimeter digital. Kalau multimeter digital harus selalu ada baterainya untuk menghidupkan semua komponen elektronik di dalamnya. Selanjutnya, kalau multimeter analog dan kalau untuk mengukur tegangan, probe ini nggak boleh terbalik. Probe hitam ke negatif baterai, probe merah ke positif baterai. Nah, digital pun sama. Probe hitam ke negatif baterai, terus probe merah ke positif baterai. Kalau di analog yang terbalik, jarum akan lari ke kiri, jadi akan berlawanan arah. Kalau di multimeter digital yang terbalik, dia tetap keluar angka, cuman perbedaannya di depan angka itu terlihat tanda min atau minus. Kita coba menggunakan baterai, probe hitam ke negatif baterai dan probe merah ke positif baterai. Tuh. Selanjutnya kita akan balik, probe merah ke negatif baterai, probe hitam ke positif baterai. Tuh, terlihat jarum malah lari ke kiri. Lain dengan multimeter digital. Kalau terbalik ya keluar tanda minusnya di depan. Nah nih, ini pengukuran standar, hitam di negatif, merah di positif. No, lihat tuh ada 4 volt, nggak ada minusnya. Sekarang kita balik, di merah di negatif, hitam di positif baterai. Aduh. No, lihat no, ada minusnya di depan. Tuh, itu berarti tandanya kebalik. Itu bos. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol like nya juga.
Probe hitam ini kalau di multimeter analog dia mengeluarkan tegangan, kalau di multimeter digital yang mengeluarkan tegangan adalah yang merah. Kita tes langsung. Yang diteskan analog dan yang buat ngetes adalah digital. Merahnya digital ke hitamnya analog dan hitamnya digital ke merahnya analog. Tuh, keluar tegangan 3 volt. Sekarang kita balik, yang digital yang akan dites dan yang analog yang buat ngetes. Nah, kita pindah selektor ke resistansi biar keluar tegangan, dan yang analog kita geser ke DC volt. Probe merah ke probe merah, probe hitam ke probe hitam. Tuh, ada tegangan tuh. Nah, berarti yang mengeluarkan tegangan kan yang merah kalau yang digital. Nah, yang merah ini. Sekarang kita tes lagi menggunakan dioda. Nah, kita putar selektornya ke kali 1. Berhubung analog yang mengeluarkan tegangan adalah yang hitam, ini yang hitam ini, yang hitam ini ke anoda, dan yang merah ke katoda. Kita lihat tuh, bergerak. Kalau kita balik gimana? Kita coba. Tuh, nggak bisa kan, karena sifatnya dioda itu punya arah. Nah, balik-balik tuh bisa. Sekarang kita pindah ke digital, kita ubah ke mode dioda. Berhubung yang mengeluarkan tegangan adalah yang merah, probe merah ini kita tempelkan ke anoda, dan yang hitam ini ke katoda. Tuh, bisa baca. Kalau kita balik gimana? Nggak bisa kan? Itulah perbedaannya. Perbedaan selanjutnya adalah kalau multimeter analog itu kurang begitu akurat kalau untuk pengukuran. Jadi lain dengan digital. Kalau digital itu lebih akurat, jadi cocok banget kalau buat yang servis TV LED ataupun tukang servis HP gitu. Kalau di multimeter analog dia bisa membaca tegangan heater yang ada di TV CRT atau TV tabung. Ini sangat mudah sekali untuk mendeteksi itu, lain dengan multimeter digital. Kalau multimeter digital agak susah ngitung, malah kebanyakan ngaco kalau untuk mengukur tegangan heater. Pernah juga saya ngelihat multimeter digital bisa baca heater, tapi itu multimeter yang mahal, multimeter 3 jutaan ke atas itu. Untuk pengukuran kapasitor, multimeter analog ini nggak bisa baca kapasitasnya. Ya bisanya cuma bisa baca berfungsi atau tidaknya gitu aja. Kalau yang digital sih udah langsung bisa baca. Kita coba tes. Nih, saya tes analog nih pakai kapasitor 18 nanofarad. Tuh, naik terus turun lagi. Tuh, cuman begitu aja. Nah, berarti kapasitor ini masih layak untuk dipakai. Sekarang kita coba yang digital. Ini yang kapasitor tadi ya. Tuh, keluar 18 nanofarad langsung.
berarti ini menandakan kapasitor ini 100% normal. Kalau di multimeter analog itu harganya sekitar 30.000 sampai dengan 500-an ribu, dan kalau yang multimeter digital itu harga 30.000 sampai dengan jutaan, bahkan bisa sampai puluhan juta. Lebih mahal lebih bagus. Kalau untuk belajar, saya sarankan wajib menggunakan multimeter analog. Kenapa? Karena kalau bisa menggunakan multimeter analog, pastinya juga bisa menggunakan multimeter digital. Kalau kita belajarnya menggunakan multimeter digital, ya pasti akan kesulitan untuk membaca multimeter analog. Sudah pasti akan kebingungan. Kalau sekedar pengen punya salah satu multimeter, ya saya sarankan menggunakan multimeter digital yang harganya 120-an ke atas. Karena apa? Karena kalau yang murahan banget itu kan cepet banget rusaknya, itu menurut pengalaman saya. Kalau yang buat servis atau yang sifatnya sudah profesional, biasanya menggunakan dua-duanya. Untuk harga juga relatif, tergantung dari budget masing-masing. Kalau kalian punya budget lebih, ya lebih baik beli yang multimeter analog yang harga 500-an ribu, dan yang digital harga 3 jutaan ke atas. Ya semakin mahal biasanya semakin cepat untuk melakukan pengukuran, dan banyak sekali fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh multimeter murah. Itu bro, sepengetahuan saya ya itu bro informasinya. Jadi kalau informasi ini bermanfaat, ya kalian klik subscribe dan jangan lupa di klik like. Oke bro, sampai jumpa.